Pemirsa, media sosial kembali ramai dengan kasus seorang nasabah pinjaman online yang mengakhiri hidupnya sendiri karena tertekan oleh teror salah satu aplikasi pinjaman online. Pinjaman online alias pinjol kembali merenggut korban. Usai media sosial kembali ramai karena adanya kasus bunuh diri karena tertekan oleh teror salah satu aplikasi pinjaman online. Melalui akun Twitter Rakyat versus Pinjol menceritakan kisah seorang pria berinisial K yang menjadi korban salah satu pinjaman online bernama Ada Kami. Dalam unggahannya, ia membagikan sejumlah gambar bukti penagihan debt collector terhadap korban yang membabi buta, mengancam korban hingga meneror korban dengan mengirim order makanan fiktif. Tidak hanya itu, debt collector tersebut bahkan meneror kerabat dan kantor korban, hingga membuat korban dipecat karena teror yang dinilai mengganggu. Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan pun memanggil manajemen PT Pembiayaan Digital Indonesia yang menaungi pinjaman online Ada Kami pada Rabu 20 September 2023. Kasus pilu akibat penagihan utang pinjol ini bukan yang pertama kali. Namun hingga saat ini, pemerintah dan otoritas terkait masih belum juga tegas dalam menuntaskan permasalahan teror pinjaman online. Ya, pinjaman online pemirsa kian merajalela. Kalau berdasarkan data dari OJK, total utang pinjaman online di Indonesia mencapai 50 triliun rupiah. Di mana utang tersebut paling banyak dimiliki oleh masyarakat usia produktif, yakni 19 hingga 34 tahun. Kita akan cek sejumlah data terkait dengan pinjaman online ini. Yang pertama kita akan lihat jadi besarannya pinjaman online ini ada berapa banyak sih? Paling enggak kita akan tarik 3 bulan dari Mei sampai dengan Juli 2023. Kita lihat di Mei aja tuh 45,7 triliun. Kalau ditarik menuju ke Juli, artinya ini ada peningkatan ya yang cukup signifikan ya, dari 45 ke 50,12 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan saja. Nah kemudian jadi ada bagaimana kemudian melihat sebaran atau berapa banyak sih yang kemudian melakukan pinjaman online dari segi usia, kita akan lihat data selanjutnya. Nah, kalau memang ada 50 triliun begitu ya yang kemudian beredar dari sisi pinjaman pinjaman online ini, kita akan lihat yang paling banyak tuh usia berapa sih yang melakukan pinjaman online. Di bawah 19 tahun ada 183 miliar rupiah. Nah, kalau dibandingkan dengan di bawah 19 tahun, ini ada 19 sampai 34 tahun sebanyak 27,1 triliun rupiah. Jadi ini yang paling banyak minjam secara online ya di usia produktif 19 sampai 34 tahun. Kemudian di 35 sampai 54 tahun ada 19,7 triliun rupiah dan di atas 54 tahun 3,06 triliun rupiah. Oke, sekarang kita akan lihat data selanjutnya. Setelah mengetahui berapa banyak sebarannya dan usia mana saja yang paling banyak melakukan pinjaman online, kita akan lihat untuk kredit macet pinjaman online Juli 2023 berdasarkan kelompok usia. Kita lihat sumbernya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang paling banyak kredit macetnya siapa nih kira-kira? Nah, di bawah 19 tahun 16,5 miliar rupiah, 19 sampai 34 tahun 1,9 triliun rupiah. Ini nggak heran ya. Jadi paling gede itu ada di 19,30 sampai dengan 34 tahun karena memang usia-usia ini yang paling banyak melakukan pinjaman secara online. Jadi yang paling gede itu ada di 19 sampai 34 tahun dan yang paling kecil ada di atas 54 tahun yang kreditnya macet yang ini 430 miliar rupiah. Oke, nah ini adalah data terakhir. Jadi profesi mana saja yang kemudian paling banyak melakukan pinjaman online? Tadi kalau dari klasifikasi usia, sekarang kita akan lihat dari sisi profesi. Yang paling banyak adalah guru, kemudian korban PHK, kemudian ibu rumah tangga, karyawan, pedagang, pelajar, tukang pangkas rambut, dan di posisi ke-8 ada ojek online. Oke, itu adalah sejumlah data pemirsa terkait dengan pinjaman online ini. Jadi kalau melihat datanya memang 50 triliun rupiah, jadi nggak heran ya kalau akhir-akhir ini banyak kemudian kasus yang bermunculan yang terkait dengan pinjaman online ini.
Dan memang pemirsa, pinjaman online kian meresahkan masyarakat, di mana Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 3.903 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online alias pinjol ilegal sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023. Kita akan ikuti sejumlah tips bagi Anda untuk menghindari pinjaman online ilegal.